tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari Palu. Ini diselenggarakan bersama-sama dengan beberapa kawan yang terlibat di sini sebagai satu acara untuk memperingati kalau kita sudah menyebut kita sudah merdeka, kalau kita menganggap 17 Agustus 1945 itu masih berkelanjutan sampai 17 Agustus nanti, ini sebuah refleksi terhadap perjalanan Indonesia merdeka. Apakah benar Indonesia sudah merdeka dan sudah menikmati kemerdekaannya hingga saat ini? Keputusan sementara peran pemuda dalam level-level politik yang lebih formal. Pada masa kolonial, orang-orang pemuda-pemuda yang melakukan perubahan ini, mereka produk dari politik etis yang membebaskan, yang memberikan kesempatan bagi beberapa orang untuk mendapatkan pendidikan. Generasi yang muncul adalah generasi Soekarno, generasi Hatta, Syahrir, Tan Malaka. Semaun umur 16 tahun sudah jadi salah satu pengurus Syarikat Islam. Bung Karno 15 tahun sudah masuk di Purwodarmo. Bung Hatta sudah di Yong Sumatera Timur. Jadi saya kira pada masa kolonial peranan pemuda ketika melakukan perubahan melihat organisasi ini dibutuhkan karena memang keadaan waktu itu orang Indonesia, orang Hindia Belanda waktu itu membutuhkan pemimpin yang muda. Jadi pada umur 30 tahunan, Tan Malaka yang tentu saja kita sebut sebagai pemuda waktu itu, tahun 25 sudah memberikan bentuk politik dari Republik kita, Republik Indonesia. Jadi kalau Bung Karno itu membangun fondasi kebangsaan kita, kalau Tan Malaka memberikan bentuk politik dari Indonesia. Kemerdekaan, kalau kita merasa bahwa hari ini apa yang terjadi di Republik ini masih jauh dari harapan kita, saya cuma menjawabnya sederhana sih buat teman-teman semuanya. Karena memang hari ini yang memimpin Republik ini bukan kaum pergerakan. Setelah Indonesia merdeka, ada 3 kekhawatiran yang dia sampaikan dan hari ini terjadi di Indonesia. Pertama, Indonesia merdeka itu bisa menjadi hanya menjadi negara penyedia bahan baku buat negara-negara industri. Kedua itu negara Indonesia merdeka kelak itu dia hanya akan menjadi pasar buat hasil-hasil industri negara-negara maju itu. Dan yang ketiga itu Indonesia itu hanya penyedia tenaga kerja yang murah, dan hari ini terjadi. Sistem pemerintahan kita sekarang ini adalah di mana Presiden dan DPR adalah penentu kebijaksanaan atau peraturan dan undang-undang yang menyangkut, yang strategis dan penting dan menyangkut hajat orang banyak, terutama rakyat Indonesia. Mas Masinton ini memang luar biasa, tadi kita udah lihat, dan refleksinya saat ini bagaimana, ini yang perlu kita jalankan. Pelaku perubahan bukan hanya ada di situ gitu aja. Keliru kalau pergerakan itu tidak punya mentalitas menjadi aktor, menjadi penggerak. Nggak ada cukup kuat orang pergerakannya. Saya kira situasinya juga lain. Nah, bagaimana kita tidak pernah berhenti untuk ikut mengkader atau memproduksi generasi yang punya mentalitas pergerakan. Yang sudah bisa mendongkrak Orde Baru dan bisa menghasilkan reformasi, ada juga bisa tampil di 2019 sebagai tokoh-tokoh yang kita harapkan nanti bisa berebut kepemimpinan nasional gitu loh. Nah, harapan kita di situ. Itu coba masuk, tapi jangan caleg itu menjadi tujuan. Ya, harapan kita nantinya terpilih tidak terpilih mau jadi pengurus partai, agar apa pembenahan sistem dari dalam itu juga bisa terjadi, karena baik legislatif maupun eksekutif itu kan produk dari hulunya, partai politik hulunya. Nah, kalau sistem kepartaiannya benar, rekrutmen dan kaderisasinya jalan,
sistem kepartaiannya juga akan melahirkan orang-orang yang baik, orang-orang yang memang dikader melalui proses pengkaderan yang selektif, sehingga hasilnya ketika baik dia nanti legislatif maupun eksekutif, dia sudah ditempa dalam sistem keorganisasian maupun sistem politik di kepartaiannya yang benar-benar menguji dia. Kesadaran sejarah artinya apa? Dalam keadaan sekarang kita harus kembali lagi kepada refleksi terhadap kesadaran sejarah untuk apa kita ada dan proyeksi ke depan. Proyeksi ke depan untuk apa kita ada dan mau kemana kita pergi. Ini kan persoalannya orang ribut sekarang, kita harus bikin apa? Khilafah, Republik Islam. Ya saya pikir semua harus kembali kepada rumah sejarah. Semua harus kembali merefleksikan ke belakang. Ada Sumpah Pemuda tahun 28 yang sudah selesai, bangunan kebangsaan kita di sana. Ada landscape satu nusa, mindscape satu bahasa, dan bentuk satu bangsa. Kemudian pidato 1 Juni 45 oleh Soekarno. Sudah. Jadi dari pembicaraan ini kan ada satu situasi yang kritis yang harus kita diskusikan lebih lanjut antara hubungan antara kaum muda dengan kekuasaan.